Oke, selamat sore. Di sini kita akan membuat sebuah program dengan menggunakan buruan Delphi 7, dan di dalamnya kita akan mendesain form input data cells yang terdapat beberapa fungsi, yaitu ada tombol simpan, tombol edit, dan juga tombol hapus. Kemudian di situ juga akan tombol untuk menampilkan sebuah output berupa laporan data sales. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita buka Buruan Delphi 7-nya. Untuk database kita sudah membuat dan merancangnya, yaitu kita mempunyai database latihan. Kemudian dalam database latihan kita ada memiliki tabel sales. Kita memiliki satu tabel, itu tabel sales dengan struktur yaitu ada ID sales, kemudian ada nama sales, alamat sales, jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga nomor telepon. Kemudian untuk tipe datanya kita menggunakan varchar untuk ID sales. Untuk nama sales juga kita menggunakan varchar, alamat sales juga varchar, kemudian jenis kelamin juga varchar, dan tanggal lahir kita menggunakan date. Kenapa? Karena di situ kita akan menginputkan data berupa tanggal secara otomatis sesuai dengan format tanggal yang ada pada sistem. Kemudian untuk nomor telepon kita gunakan varchar dengan alasan yaitu nomor telepon itu bukan sebuah bilangan untuk perhitungan, untuk penjumlahan atau perkalian ataupun pembagian. Di sini kita untuk menampilkan saja, yaitu menampilkan nomor telepon. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita klik file, new, application. Oke. Sebelum kita melanjutkan proses selanjutnya, pertama-tama kita save all dulu untuk mempermudah kita pada saat pengkodingan. Kita beri nama latihan. Oke. Di sini kita ada memiliki unit. Itu unit 1 adalah form yang tadi kita buat. Kita beri nama unit menu utama. Oke. Ini untuk unitnya, kemudian akan muncul sebuah project. Kita beri nama projectnya yaitu project latihan. Oke, sudah mempunyai satu aplikasi sederhana. Coba run. Oke. Nah, di sini kita memiliki sebuah menu utama sederhana. Belum kita isi dengan fitur-fitur yaitu seperti data sales dan yang lainnya. Oke, sekarang kita pertama-tama akan mengganti nama form dan juga judul form ataupun caption. Kita klik pada form, kemudian kita pilih properties pada object inspector. Di sini kita akan melihat kolom caption. Kita ganti form sistem informasi penjualan atau pre-order. Oke. Kemudian setelah kita ganti captionnya, kita akan mengganti pada kolom name, yaitu kita sesuaikan dengan nama formnya, yaitu form menu utama. Form menu utama. Oke. Kita akan membuat sebuah komponen, yaitu menggunakan komponen button. Kita memiliki sebuah button, kita tambah satu lagi. Pada button 1 kita ubah
propertiesnya menjadi captionnya yaitu simpan, data sales. Kemudian untuk nama komponennya pada kolom name kita ganti menjadi button data sales. Kemudian yang kedua kita ganti saja menjadi data barang. Kemudian untuk nama komponennya kita beri nama button data barang. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oke. Di sini kita sudah memiliki sebuah desain menu utama sederhana untuk menampilkan data sales dan juga data barang. Oke, selanjutnya kita save all. Kita buat form baru. Itu caranya dengan file new form. Ya, di sini kita memiliki sebuah form untuk mendesain form input data sales. Yang pertama-tama seperti biasa kita ganti captionnya. Kita tulis di sini form data sales. Oke, kemudian untuk namanya kita ganti form underscore data underscore sales. Kemudian untuk yang selanjutnya kita taruh komponen label sebanyak 6. Oke. Satu lagi ya, di sini untuk judulnya. Oke, kita ubah propertiesnya, kita ganti captionnya menjadi form data sales. Oke, kita ganti warnanya dengan cara pilih font, klik pada titik-titik, kemudian akan muncul. Kita ganti fontnya menjadi Latin. Ini aja. Ukurannya kita kasih 16. Oke. Kemudian kita desain untuk input. Kita sesuaikan dengan tabel yang sudah kita buat. Seumpama di tabel yang kita buat itu ada 6 input, maka di form kita juga sesuaikan sebanyak 6 input. Oke, pertama-tama kita ganti captionnya menjadi ID sales. Kita sesuaikan dengan tabel yang kita buat. Kemudian nama sales, alamat sales, kemudian jenis kelamin, selanjutnya tanggal lahir, yang terakhir yaitu nomor telepon. Oke. Setelah kita memiliki beberapa tabel di sini dengan caption sesuai pada input tabel, kemudian kita buat
sebuah komponen, yaitu edit. Komponen edit ini adalah namanya komponen edit untuk sebuah input data fungsinya. Oke, copy paste. Oke. Kemudian untuk jenis kelamin kita menggunakan combo box. Oke, combo box. Kemudian untuk tanggal lahir kita menggunakan datetime picker. Oke. Di sini kita sudah memiliki beberapa input dengan ketentuan masing-masing. Oke, kita pertama-tama akan mengubah nama komponen edit. Komponen edit yang berfungsi untuk menginput data ID cells. Di sini kita beri nama edit ID cells. Oke, yang kedua kita akan memberinya nama dengan edit nama cells. Kita beri nama alamat cells. Nah, di sini kita menggunakan combo box, maka kita beri nama combo box jenis kelamin. Kemudian untuk datetime picker kita tetap menggunakan datetime picker untuk penamaan selanjutnya, yaitu tanggal lahir. Oke, yang terakhir ada edit nomor telepon. Oke. Kemudian kita blok untuk menghapus tulisan yang ada di kolom input. Oke. Kemudian editnya kita hapus juga. Harus diperhatikan di sini pada saat kita mengganti atau mengubah properties. Di sini kita ganti teks, kita kosongkan teksnya. Oke, di sini kita sudah ada beberapa input. Sekarang kita tambahkan button untuk sebuah fungsi simpan, edit, push, kemudian print out. Oke. Kita send, kemudian kita gunakan data control untuk menampilkan data-data yang telah kita input pada sebuah grid atau table. Oke. Kita beri nama untuk tombol pertama atau button pertama, captionnya kita ganti jadi simpan. Untuk name kita ganti menjadi button simpan. Oke, yang kedua captionnya kita ganti edit, name-nya menjadi button edit. Ketiga push, untuk name kita ganti menjadi button hapus. Terakhir kita ada button untuk mencetak sebuah laporan, kita ganti captionnya menjadi tampilkan laporan. Oke, name-nya kita ganti menjadi button laporan.
kita di sini sudah memiliki beberapa komponen yang berfungsi untuk pengolahan data sales. Kemudian kita untuk mengakses database, pertama-tama kita menggunakan Zeus. Zeus Access, kita memilih komponen Z-Connection, kemudian Z-Query, dan yang terakhir yaitu kita ke palette data access. Data access, kita pilih data source. Pada Z-Connection 1 kita klik, kemudian kita ganti, kita ubah propertiesnya dari bawah. Pertama-tama itu user, kita ganti root, kemudian untuk protokolnya kita ganti MySQL, kemudian library location. Kita pilih komputer, C, SAM, MySQL. Di sini karena saya menggunakan versi SAM terbaru, maka libmySQL DLL-nya berada pada folder lib. Untuk versi SAM yang lama, dia berada pada folder bin. Kita lanjutkan. Name-nya yaitu localhost. Database-nya kita sesuaikan, yaitu nama database kita adalah pelatihan. Sekarang connected-nya kita ganti menjadi true. Setelah kita menyesuaikan properties yang ada pada Z-Connection 1, kemudian kita lanjut untuk menyesuaikan properties yang ada pada Z-Query 1 atau untuk tabel sales. Pertama-tama connection, kita pilih Z-Connection 1. Untuk data source kita kosongkan saja. Kemudian untuk SQL kita ketik select from sales. Kenapa kok jadi select from sales? Karena di sini nama tabel yang kita buat adalah nama tabelnya sales. Jadi pada yang ada blok hitam ini, ketika kita mengkoneksikan ke tabel, sesuaikan dengan nama tabel yang akan kita koneksikan. Contoh yaitu tabel barang, maka di sini kita ganti menjadi select from barang. Kita oke. Kemudian selanjutnya kita ganti aktif menjadi true. Untuk yang terakhir adalah data source, kita pilih dataset yaitu Z-Query 1. Kemudian pada grid kita pilih properties, yaitu pada kolom data source kita isi dengan data source 1. Sudah muncul. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, maka koneksi database kita berhasil. Coba kita koneksikan antara form menu utama dengan form data sales. Caranya yaitu kita klik 2 kali pada tombol data sales. Di sini kita akan mengisikan sebuah coding untuk menampilkan form data sales. Caranya yaitu pertama-tama kita klik file,
save all, karena unit yang terakhir kita buat belum kita save. Kita cari folder latihan. Oke, kita pilih, kita ganti menjadi unit data sales. Oke, kita sudah memberi namanya unit data sales. Nah, kemudian kita koneksikan antara form menu utama dengan form data cell dengan cara menggunakan use unit, yaitu file use unit atau alt plus if 11. Oke, di sini kita sudah memiliki unit data sales, kemudian kita klik OK. Kita isi codingnya, kita tinggal kontrol spasi, maka dia akan muncul. Kita ketik form, maka akan muncul form data sales yang akan kita tampilkan. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, kalau untuk desain, untuk menetapkan agar dia munculnya di tengah, maka kita klik position, screen center. Oke, kita coba jalankan. Kita save all dulu, kita jalankan, kemudian kita klik, maka dia akan muncul. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Di sini kita akan mengisi coding pada tombol simpan. Oke, kita pertama-tama yaitu membuat sebuah validasi. If edit id size, edit text sama dengan edit message. Oke, kemudian baru kita isikan di sini values yang akan kita tampilkan. ID size tidak boleh sama, tidak boleh kosong. Sorry, bukan sama tapi kosong. Oke, kemudian di sini kita isi NJOT, kita copy, kita copy, kita paste, kita ganti dari edit nama sales, kita ganti nama sales, kemudian kita paste lagi. Oke, edit alamat sales. Untuk alamat sales kita request lagi combo box, kemudian kita ganti lagi jenis kolam. Yang terakhir, untuk tanggal kita tidak perlu memberikan sebuah validasi karena memang tanggal itu nggak bisa dikosongkan formatnya. Oke, kemudian setelah kita buat sebuah validasi, apabila komponen fill teksnya kosong, kemudian kita akan memberikan
sebuah validasi ketika data yang kita inputkan memiliki nilai sama pada data yang ada di tabel sales. If ZID1 uploaded, oke, edit and sales. Di sini kan kita sesuaikan dengan kolom yang menjadi primary key pada tabel sales. Itu untuk tabel sales. Kemudian kalau nanti ada membuat sebuah tabel barang, kemudian kita buat primary key-nya yaitu kode barang, maka di sini kita harus menggunakan kode barang. Oke, ini adalah untuk tabel sales yaitu ID sales. Oke, data sudah ada. Data dengan ID oke, terus sudah ada. Nah, kita beri di tengah karena kita mengambil sebuah nilai atau value yang ada pada komponen edit ID sales yang kita inputkan. Oke. Answer. Oke, kita S begin wait query 1 do begin event. Fungsi event yaitu untuk mengisikan data yang telah kita input pada form data sales. Okay. Fill by name a string yaitu kita menggunakan tipe data string. Oke, kita copy, kita paste. Satu, dua, tiga, empat, lima, satu lagi. Oke. Kita di sini kita isi dengan nama kolom. Itu kita sesuaikan nama kolomnya sesuai dengan tabel yang kita buat. Itu tabel data sales. Dan urutannya pun harus sesuai dengan urutan tabel yang kita buat juga. PKL. Orang yang mau sidang esok hari Senin. Oke.
kapannya tuh filmnya kapannya nggak tahu juga. Awan musikin juga. Jadi kan sama ke laptop mereka. Sama orang tua sekolasan disuruh bawa. Oke, untuk tanggal lahir kita ganti tipe datanya dengan menggunakan ASYT. Oke, kita Zaman sekarang dulunya pada nyaman-nyaman, tinggal rupanya tuh cari di situ. Ada aja dulu. Zaman dulu masak-masak mikir. Sekarang udah ada laptop, SMP ini harus pakai laptop. Lain kelas kita lah lainnya. Kita coba save album, kita gunakan. Oke, di sini kita bisa buat oke, n-nya begin. Kita coba jalankan. Kita coba inputkan satu data yaitu 009 namanya Ikin Sumi Andai, jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya pada Februari 1. Oke, oke, kita coba simpan. Datanya sudah berhasil disimpan pemirsa. Oke, kita lanjut pada proses berikutnya. Oh, sudah ada khusus jembatan apa? Oke. Oh, jembatan dulu aja. Selanjutnya kita akan membuat kita akan mengisi coding pada tombol edit. Kemudian untuk caranya yaitu pertama-tama kita klik pada grid. Kenapa jadi pada grid? Karena di sini kita pada saat grid itu diklik, data akan muncul kepada komponen edit yang kita gunakan untuk input data cells yang akan kita edit nantinya. Kita klik DB Grid, kemudian kita pindah ke Object Inspector, kita pilih Event, kemudian pada kolom on cell klik kita pilih 2 kali, kita ketikkan coding sebagai berikut. Oke. Biasanya banyak itu sekali semester banyak. Oke, kita copy paste ya. Oops. Copy. Oke, kita sesuaikan. Edit analysis.
edit, sorry, tombol box, jenis kelamin, edit temperature, tanggal lahir, kita ganti date. Ini untuk kolomnya di sini kita buat kolom ID sales, nama sales, alamat sales, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, dan terakhir ada nomor telepon. Kemudian di sini karena di sini kita menggunakan date, maka pada tabel kita gunakan tipe data as date time. Oke. Kemudian pada date sudah kita isi dengan coding untuk menampilkan, untuk mengembalikan data yang ada pada tabel ke komponen edit yang kita gunakan untuk edit data. Oke, kita masuk, kita klik 2 kali pada tombol edit. Oke. Kemudian di sini kita berikan coding. If edit says Tapi itu 1 tahun sekali lah. warning, Iya, Indonesia Pintar. Itu kawanku Indonesia Pintar, dapat. kemudian di sini kita isikan pilih salah satu Kalau aku tuh data pada tabel di kampung kita udah pernah dapat. ubah. Oke, kemudian else, Iya. Kalau lakinya bagaimana dapat? bikin, kita copy paste pada coding simpan karena struktur pada coding edit hampir sama dengan struktur pada coding simpan. Oke, copy, paste di bagian di antara s begin dan end. Oke, kita append seperti yang saya jelaskan tadi. Append berfungsi untuk mengisi data yang akan kita simpan pada tabel, dan karena di sini kita akan mengedit atau mengubah, maka kita gunakan edit. Oke, kemudian kita ganti. Oke, kita coba jalankan, kita save dulu. Oops. Oke, ternyata n-nya kurang 1. Oke. Kakinya tapi masih jengkit juga. Kalau semalam kan gantung Oke, ini lah. kita klik kemudian kita klik pada kolom Andi, maka dia akan muncul pada input yang akan kita edit. Kita coba edit, namanya ganti menjadi Doni. Oke, kemudian kita ganti nomor teleponnya menjadi 0853400054. Oke, kita edit. Nah, data berhasil diubah dan di sini namanya pun berganti menjadi Doni. Oke, kita berhasil membuat sebuah tombol edit dan juga fungsinya. Kemudian apabila kita klik simpan, maka dia memunculkan data dengan ID 65 sudah ada. Oke, kita keluarkan.
Si gosok si batunya Oke. ditekan. Ranaya adanya. Oke. Ranaya. Mana? Kegelimpangan ya orang. Tiara. Kesakitan. Lu dipikuti bempat. Aku apanya seket. Terus yang dia anu sana dua pegawainya. Oke, sekarang kita akan membuat tombol hapus. Kita klik pada tombol hapus, kemudian kita edit ID size, Mau Mamanya ya. bawa duit. Ada bulan berapa? Wah, ya belanja itu dia duitnya ada lagi. Buruk beneran duitnya. Ngapa belanja ya? Orang papanya kan udah belanja ya. Duitnya ada nak. Di rumah. Nguruk duit si Tika tuh nak kita melakukan dua. Kalau ngasal. Yang adalah yang ini asal. data untuk Karena besok kan dia nak sekolah mencari duit kertas. Nah, duit kertas buruk-buruk sedikit. tanda tangan. Kalau Ada mau? Pecah. Hanya dari duit pecah. Oke, cancel. Sama duit kertas sudah sebutkan balik duit kertas sebutin ya duit pecah. CCDY Ada akun. Mama juga dilanjai. empty confirmation. Ya ada lagi mama pulang balik uyuh. Oke. Mama udah nanti rumah lagi Sanja sudah ada. Karena di sini konfirmasi, maka di sini kita ada menggunakan sebuah seleksi kondisi. mau aja Dan kita akan membuat sebuah pertanyaan, yaitu Anda yakin akan menghapus ambil aja tuh ambil ini ada belanja. data ini? Oh tuh. Kemudian di sini kita berikan sebuah input eksekusi, yaitu MB yes, MB cancel. Kemudian di sini kita berikan nilai true sama dengan MR yes. Begin. Z oke, satu delete, kemudian SSDP the warning the information, oke. Data berhasil dihapus. Oke. Fungsinya yaitu untuk merefresh isi data pada tabel sales. Oke, kita input lagi 69, namanya Udin, Sultan Adam, laki-laki, nomornya 000. Oke, kita simpan. Tetap aja simpan. Kemudian dengan nama Doni maka kita akan hapus. Kita klik dulu pada tabel, kemudian kita klik hapus. Nah, kita klik hapus. Anda yakin akan menghapus data ini, kita klik yes, maka data akan terhapus. Oke. Tombol hapus berhasil kita buat. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan laporan. Oke, kita break dulu. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah laporan dari beberapa data yang telah kita input sebelumnya, yaitu berupa laporan data sales. Komponen yang digunakan adalah yaitu fast report 4. Kita menggunakan komponen fast report 4. Kita pilih file fast report 4, kemudian kita pilih pada komponen yaitu FRX report, kemudian kita taruh pada default, kemudian kita pilih
lagi, yaitu FRX DB dataset. Oke, kita ganti, kita ubah propertiesnya, kita atur, yaitu untuk dataset kita pilih data DB dataset 1. Kemudian untuk datasetnya sendiri, DB datasetnya yaitu kita gunakan zQuery 1. zQuery 1. Kemudian username kita ganti menjadi data source. Kemudian kita sudah membuat sebuah koneksi antara tabel dengan report designer, fast report. Kemudian kita klik 2 kali pada kemudian FRX report 1 atau report engine. Report engine berfungsi untuk mendesain sebuah laporan yang nantinya akan kita gunakan untuk output pada aplikasi kita. Oke, kita sudah masuk ke form report engine. Kita buat sebuah laporan baru, klik baru, kemudian pilih wizard laporan standar. Ini untuk bahasa Indonesia ya, kebanyakan itu bahasa Inggris. Kita klik OK. Di sini kita sudah memiliki satu data, yaitu data sales. Kemudian kita klik next atau berikutnya, kemudian kita pilih tambah semua atau select all, kemudian kita klik next lagi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk portrait, yaitu kita menggunakan tegak lurus. Kemudian untuk landscape kita menggunakan miring atau datar, horizontal atau vertikal, atau saya lupa, yang jelas begitulah. Oke, kita coba. Ini untuk versinya, untuk tipe modelnya. Oke, kita pilih yang berkolom atau yang kita pilih yang bertabel aja. Kita berikutnya, kemudian kita pilih motif dari header. Oke, kita pilih standar, kita klik finish atau selesai. Oke, di sini kita memiliki sebuah desain laporan data sales. Oke, pertama-tama kita klik pada report, kita ubah menjadi laporan data sales. Klik OK. Kemudian pada kolom klik pada ID sales, nama sales, dengan cara shift tekan dan kita pilih kolomnya. Oke, kita buat sebuah fill atau garis tepi. Oke, di bawah kita bikin sebuah garis tepi juga. Oke, kemudian kita rapikan, kita ganti, kita hilangkan underscore-nya agar lebih rapi. Oke. Oke, kita sudah selesai. Kemudian kita beri untuk tanggal laporan
saya rasa itu tidak perlu, lanjut aja. Kita save, kita simpan pada folder latihan yang kita buat. Ada folder project kita. Nah, itu di sini kita tulis laporan data science. Oke, kita save, kemudian kita view. Nah, di sini kita sudah memiliki satu tabel laporan data science. Kita ganti warnanya biar lebih cantik. Oke, kemudian letak dari titel kolomnya. Oke, sekarang kita save lagi. Oke, sekarang kita kembali ke project kita untuk memberikan coding pada tampilkan laporan. Kita klik 2 kali, kemudian kita klik Ctrl Space, kita ketikkan frx report 1 dot from file application extract file path application action name plus kita isi dengan nama laporan yang kita buat tadi. Kita simpan di folder latihan, yaitu laporan data science fr3. Oke, dan kita Oke, selesai. Kita coba jalankan. Klik, dan kita tampilkan. Nah, kita akan menampilkan sebuah laporan. Kita sudah berhasil membuat sebuah project input data dari menu utama sederhana sampai ke form data science. Oke, kemudian saya rasa cukup sampai di sini tutorial saya untuk membuat sebuah aplikasi sederhana dari menu utama ke form data science. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.